Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Habibi, NPM 20510403003 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu mereview jurnal yang berjudul Akad Wadiah dalam Perspektif Fikih Muamalah. Baiklah, di sini saya akan merinci apa yang sudah saya review dari jurnal ini. Baiklah, yang pertama ada judul dari jurnal ini yaitu Akad Wadiah dalam Perspektif Fikih Muamalah. Kemudian nama jurnalnya yaitu Menara Ilmu volume ke-13 dan nomor jurnalnya yaitu nomor 3 serta terdapat 15 halaman. Tahun jurnal ini yaitu 2019. Penulisnya Desminar, reviewer saya sendiri Muhammad Yahya Habibi, NPM 20510403003 dari kelas D, tanggal 4 Desember 2021. Latar belakang dari jurnal ini yaitu perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariat Islam. Utamanya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba, kegiatan maisir atau perjudian, gharar atau ketidakjelasan, dan penyelenggaraan prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. Di antara produk syariah yang ingin dibahas dalam makalah ini adalah produk giro dan tabungan syariah yang sulit ditemukan dasar hukumnya secara fisik. Pada prinsipnya, landasan kedua produk ini benar menurut fikih karena berlandaskan wadiah. Hanya saja dalam implementasinya, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan syariah lebih menerapkan prinsip wadiah yad domanah. Maka penulis menarik identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu rincian selanjutnya yaitu tujuan dari jurnal ini yaitu mengetahui penerapan produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah. Hasil dari pembahasan yaitu wadiah secara etimologi adalah wada'a yang berarti meninggalkan atau meletakkan atau titipan. Secara terminologi, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun bedaan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam mendefinisikannya, paling tidak ada 3 ulama mazhab yang berupaya menjelaskannya. Ulama mazhab Hanafi mengatakan wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dapat diketahui bahwa wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Selain itu, menurut Bank Indonesia, wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Wadiah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah sifat wadiah adalah amanah. Dalam kitab I'anatut Thalibin karya Ad-Dimyati dijelaskan bahwa wadiah adalah suatu akad yang bertujuan menjaga suatu harta. Dalam menjalankan praktek wadiah, dana nasabah yang dititipkan di bank syariah mendapat jaminan aman. Dan perbankan syariah wajib menanggung segala risiko yang terjadi pada dana nasabah. Selanjutnya, bukan hanya menjamin, namun lebih jauh lagi perbankan syariah memberi keuntungan yang kemudian disebut dengan bagi hasil. Dalam penerapannya, produk bank syariah dengan akad wadiah menerapkan prinsip wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Terkait dengan kedua produk tersebut,
Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah lebih menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah. Padahal akad wadiah yad dhamanah secara nama tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, dan apabila dibedah prinsip ini ditemukan dua akad yang sifatnya bertentangan namun dipaksakan. Lanjut ke rincian selanjutnya, yaitu kelebihan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu pertama, judul sudah sesuai dengan isi penelitiannya. Kemudian terdapat nama penulis, judul, nama jurnal, volume, nomor, dan tahun. Kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak mencantumkan metode penelitian dalam jurnal ini. Lalu kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu wadiah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Wadiah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan lebih relevan dengan hukum dain atau piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya, dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan ulama antara wadiah dan dain atau hutang piutang. Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadiah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadiah. Sekian, itu tadi sedikit penjelasan review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.